Shalom Bapak Ibu Saudara, saya senang bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara di awal pekan ini. Dan kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 13. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Roma 15 ayat 13, demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang sukacita, di minggu lalu kita sudah membahas tentang penghalang-penghalang sukacita. Nah, minggu ini kita masih membahas tentang sukacita, khususnya tentang bagaimana kita mengembangkan sukacita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, langkah pertama yang bisa kita ambil untuk bisa mengembangkan iman kita kepada Yesus Kristus adalah dengan cara kita memohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita sukacita. Allah adalah sumber sukacita yang sejati. Dalam ayat yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menasehatkan atau berdoa supaya orang-orang di Roma bisa mendapatkan sukacita yang berasal daripada Tuhan, supaya mereka dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus. Jadi yang dimaksud dengan ketika mereka Rasul Paulus berdoa supaya orang Kristen Roma dipenuhi oleh sukacita, yang dimaksud adalah supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Nah, kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, kita menjelaskan ada kurang lebih 3 hal yang Roh Kudus kerjakan untuk bisa membuat kita bersukacita. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan kita terhadap dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa dosa itu bisa membuat kita tidak bisa menghalangi kita untuk bisa merasakan sukacita. Yang kedua yang Roh Kudus lakukan adalah dia menghibur kita. Dia mengingatkan kita tentang pengharapan-pengharapan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga pada saat kita menghadapi penderitaan itu tidak menghancurkan kita, tapi penderitaan itu justru membuat kita semakin tangguh, semakin kuat, karena Roh Kudus mengingatkan kita tentang pengharapan-pengharapan yang ada di depan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga menuntun kita. Dia mengajarkan kita tentang bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan, bagaimana caranya kita menemukan solusi dari semua persoalan kita. Jadi karya Roh Kudus itu sangat besar di dalam kehidupan orang Kristen, khususnya dalam membangun sukacita. Karena itu penting bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa bekerja melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu bisa membuat kita merasakan sukacita. Dia bisa menuntun kita, dia bisa memberikan penghiburan, dia bisa memberikan pengharapan kepada kita. Dan setiap hari ketika kita memulai semua aktivitas, sangat penting bagi kita untuk berdoa supaya Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Jadi cara pertama untuk bisa kita hidup dalam sukacita adalah dengan cara kita berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita sukacita, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur di dalam hati kita, untuk bekerja di dalam hati kita, untuk menumbuhkan buah sukacita itu di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur buat semua karya bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan terima kasih buat karya-Mu di dalam Roh Kudus yang sudah membantu kami untuk bisa hidup di dalam sukacita, di dalam pengharapan, di dalam kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu ke depan kami akan menghadapi banyak sekali penderitaan, banyak sekali tantangan-tantangan hidup, tapi kami percaya bersama Roh Kudus, bersama kuasa-Mu, kami bisa tampil, kami bisa menang atas semuanya Tuhan Yesus. Dan biarlah semuanya hanya untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan aktivitas kami selama hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.